Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila dari kelompok 2 bersama teman saya Imelda Yana. Kami akan menjelaskan tentang hukum badan pribadi. Pengertian hukum badan pribadi adalah hukum badan pribadi, subjek hukum, orang sebagai subjek hukum, pengakuan sebagai subjek hukum, badan hukum sebagai subjek hukum, klasifikasi badan hukum, syarat-syarat pembentukan badan hukum, proses pembentukan badan hukum, domisili kewenangan, berhak, dan berbuat. A. Orang sebagai subjek hukum. Pengertian dan ruang lingkup. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pengertian hukum perorangan menurut subjek hukum adalah peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri. Melaksanakan hak-hak itu selalu hal-hal serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Definisi ini telah sempil karena hukum perorangan tidak hanya mengkaji ketiga hal tersebut, namun juga mengkaji tentang domisili dan catatan sipil. Jadi, hukum perorangan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan kewenangan kecakapan, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini dititik beratkan pada wewenang subjek hukum, ruang lingkup peraturan hukum perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Yana. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya dari teman saya Nurul Adila. Langsung saja, kedudukan anak. Pengakuan sebagai subjek hukum, pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini mempunyai arti pentingnya apabila kepentingan anak menghendaki, misal dalam hal menerima warisan dan menerima hibah. Bisa dipahami lebih jelas dalam pasal 3 KUH per atau yang isinya tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdata. Bisa dilihat untuk gambar yang di samping ibu-ibu hamil dan akan melahirkan sebuah bayi dan anak, kemudian membesarkan anaknya. Kemudian gambar yang di sebelahnya lagi yaitu pendidikan. Anak itu berhak mendapatkan pendidikan baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai jenjang berikutnya. Kemudian ada yang di bawah tadi yaitu adalah bekerja. Seorang anak itu tentunya setelah menempuh pendidikan atau tidaknya pasti akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian setelah kita bekerja dewasa dan memiliki jenjang-jenjang berikutnya, yaitu anak akan memiliki jenjang pernikahan atau menikah atau memilih pasangan hidup untuk meneruskan keturunan. Langsung saja kita lanjut kepada kedudukan orang tua. Singkat saja, di pasal ada diatur di pasal 209 dan ada juga di pasal 298, ada juga di pasal 299 yang akan saya jelaskan di pasal 299 yang lebih singkatnya, dan yang lebih jelasnya Anda sendiri dapat dibacakan di samping saya ini. Selama perkawinan seorang orang tuanya
Setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kedua orang tuanya sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Tidak hanya diatur dalam undang-undang, kedudukan orang tua itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lainnya. Jadi kita harus menghormati dan menghargai orang tua, apalagi surga itu di bawah telapak kaki ibu dan di bawah naungan orang tua. Seiring perbuatan dan ridhonya orang tua yang baik. Dapat dilihat di gambar di sampingnya itu, ada di bawah tulisannya itu adalah bagaimana kita mengajarkan seorang anak itu berperilaku baik kepada kita dan dia dapat menerima orang tua kita, yaitu neneknya sendiri, dengan perlakuan yang baik juga. Kemudian kita lanjut lagi kepada kekuasaan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak, kekuasaan orang tua adalah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, berkat serta minatnya. Kemudian dapat dibacakan selanjutnya untuk pemahamannya. Saya hanya membacakan sedikit saja. Kemudian kita lanjut kepada kekuasaan terhadap harta pribadi seorang anak. Orang tua berhak atas barang atau harta anaknya dan juga anak berhak memberikan dan tidak pantas mengungkit dan memperhitungkan, kecuali anak tersebut sudah berkeluarga. Akan tetapi hak atas barang atau kekayaan anak masih bisa dimiliki orang tua asal anaknya memiliki kekuasaan, memberikan kekuasaannya. Ada diatur di pasal di sebelahnya itu pasal 308, pasal 309, 310 dan banyak lagi lainnya. Kemudian langsung saja kepada perwalian, jenis-jenis perwalian dan penguasaan. Perwalian adalah penguasaan terhadap anak yang di bawah umur dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan pengurusan benda atau kekayaan anak terhadap anak tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian ada tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk dan masih banyak lagi lainnya. Badan hukum yaitu salah seorang badan hukum atau juga perkumpulan-perkumpulan yang sudah ditetapkan oleh hukum dan juga merupakan subjek di dalam hukum, yang berarti juga dapat melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia atau yang memiliki kekayaan sendiri, ikut serta di dalam lalu lintas hukum dengan suatu peraturan pengurusannya dapat digugat dan dapat menggugat di muka hakim. Ada juga syaratnya, ciri-cirinya, dan juga unsur-unsurnya dapat dibacakan dengan jelas. Kemudian ada tempat tinggal. Kita tidak asing untuk tempat tinggal atau domisili. Tempat tinggal adalah domisili adalah tempat seseorang harus dianggap selalu ada dan hadir, seperti rumah, kantor, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Terhadap dua jenis tempat tinggal, ada yang pertama tempat tinggal sesungguhnya, yaitu rumah atau akhirat, kuburan. Tempat tinggal yang dipilih, yaitu bisa kita memilih villa, hutan, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian kemenangan atau berkah atau kemenangan, berkah, dan berbuat. Kemenangan adalah sesuatu hal yang
sesuatu hal keberhasilan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar, itu adalah kemenangan. Kemudian berkah-berkah adalah sesuatu yang rahmat atau yang Allah berikan kepada kita dengan sangat kita syukuri. Itu adalah berkah yang bisa kita katakan yang berkandung rahmat, yang terkandung rahmat dalam ucapan salam bagi umat Islam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Berbuat adalah suatu perbuatan, atau entah itu baik dan buruk, itu adalah suatu perbuatan. Ketentuan hukum dan yang jelas semua perbuatan sudah ada undang-undang dan ketentuan hukumnya sendiri, dan juga ada sanksi apabila melanggar dan lain sebagainya. Kemudian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih